Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semua? Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita, sebaiknya kita awali semua kegiatan kita dengan berdoa. Berdoa, kakak sendiri yang pimpin. Kakak ajak kita semua berdiri untuk mulai berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai, kita absen dulu. Oke. Baik, hari ini kita membahas tentang jenis sistem starter dengan jenis sistem pengisian. Pertama-tama kita bahas dulu lebih sistem starter. Kita membahas dari sistem starter. Pertama, pengertian dari sistem starter itu sendiri. Sistem starter adalah bagian dari sistem pada kendaraan untuk memberikan putaran awal bagi engine agar dapat menjalankan siklus kerjanya. Dengan memutarkan flywheel, engine dapat putaran awal dan selanjutnya dapat bekerja memberikan putaran dengan sendirinya melalui siklus pembakaran pada ruang bakar. Dan kedua, kita membahas tentang fungsi sistem starter. Mesin bekerja tidak dapat dengan sendirinya tanpa adanya alat penggerak tenaga dari luar, sehingga penggerak awal terjadinya poros pada motor bakar. Sistem starter pada motor bakar dipasang berfungsi sebagai penggerak awal sehingga mesin dapat melakukan proses pembakaran di dalam ruang bakar. Motor starter sebagai penggerak mula harus dapat mengatasi tahanan-tahanan motor. Misalnya, pertama dari tekanan kompresi, terus gesekan pada semua bagian yang bergerak, dan yang ketiga hambatan dari minyak pelumas sewaktu-waktu masih dingin kekentalannya. Yang ketiga, kita membahas tentang sistem starter. Sistem starter dibagi dalam beberapa bagian. Pertama, starter mekanik. Starter mekanik adalah starter yang digerakkan dengan tenaga manusia. Contohnya kickstarter atau starter kaki. Kedua, slinger atau starter yang untuk mesin diesel yang ada beberapa tipe pada mobil lama. Kedua, starter elektrik. Starter elektrik yang sumber tenaganya berasal dari arus listrik. Starter jenis ini banyak digunakan pada mobil dan saat ini banyak diaplikasikan pada sepeda motor. Starter pneumatik. Starter pneumatik yang sumber tenaganya dari udara yang bertekanan banyak dipakai pada mesin-mesin kapal. Karena mesin kapal cukup besar, maka digunakanlah starter jenis ini. Kedua, komponen-komponen dari sistem starter itu sendiri. Pertama, komponen utama sistem starter. Di komponen utama sistem starter ini masih dibagi dalam beberapa bagian juga dan beserta fungsinya. Pertama, saklar starter. Saklar starter berfungsi mengalirkan arus listrik ke realistator. Nah, realistator sendiri berfungsi mengalirkan arus listrik ke motor starter. Motor starter sendiri berfungsi merubah tenaga listrik menjadi momen putar dari motor starter ke baterai. Dari baterai itu sendiri berfungsi sebagai sumber arus listrik. Yang kedua, komponen motor starter. Dari komponen motor starter sendiri dibagi dalam beberapa bagian juga.
Yang pertama, file coil atau kumparan medan. Kumparan medan terbuat dari tembaga yang dililitkan pada kor motor starter, berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Akan tetapi pada beberapa jenis sepeda motor, biasanya pada motor starter sudah dilengkapi dengan magnet permanen. Jadi tidak diperlukan file coil atau kumparan medan untuk membangkitkan medan magnet. Yang berikut, armatur jangkar. Berfungsi merubah energi listrik menjadi energi mekanik dan bergerak putar atau sebagai penghasil momen putar. Pada armatur terdapat komutator yang bersentuhan langsung dengan bras yang berfungsi sebagai terminal kumparan armatur. Dengan bras kumparan armatur atau masuknya arus dari bras. Yang berikutnya kita bahas tentang yoke dan pole core. Yoke atau rumah starter berfungsi sebagai tempat untuk mengikat pole core. Yoke terbuat dari logam yang terbentuk silinder. Sedangkan pole core berfungsi untuk menopang file coil dan memperkuatkan medan magnet yang ditimbulkan oleh file coil. Bras atau sikat. Bras sendiri terbuat dari tembaga lunak yang berfungsinya untuk meneruskan arus listrik dari file coil ke armatur coil langsung ke massa melalui komutator. Umumnya starter memiliki 4 buah bras yang dikelompokkan menjadi 2. Pertama, 2 buah bras disebut dengan bras positif dan 2 buah lainnya disebut dengan bras negatif. Yang berikut kita membahas tentang starter clutch. Starter clutch berfungsi untuk memindahkan momen putar shaft pada roda penerus sehingga dapat berputar. Starter clutch juga berfungsi sebagai pengaman dari armatur coil itu sendiri bila mana roda penerus cenderung memutarkan pinion gear. Dan berikutnya kita membahas tentang saklar magnet atau magnetic switch. Saklar magnet digunakan untuk menghubungkan atau melepaskan pinion gear ke roda penerus sehingga atau sekaligus mengalirkan arus listrik yang besar pada sirkuit motor starter melalui terminal utama. Terus berikutnya armatur brake. Armatur brake itu berfungsi sebagai pengereman putaran armatur setelah lepas dari perkaitan atau roda penerus. Yang berikutnya lagi drive lever. Drive lever berfungsi mendorong pinion gear ke arah posisi berkaitan dengan roda penerus dan melepas perkaitan pinion gear dan dari perakit roda penerus. Yang berikut kita membahas tentang tipe motor starter. Dari tipe motor starter ini terbagi menjadi beberapa tipe, antara lainnya pertama, konvensional tipe starter. Dari tipe konvensional tipe starter ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihan dari ini, tipe dari motor starter ini memiliki konstruksi pada motor konvensional armatur seporos dengan pinion gear. Karena letak gigi pinion seporos dengan armatur, maka putaran gigi pinion dan putaran armatur sama. Jadi putarannya menghasilkan gaya yang besar. Terus kekurangan dari tipe konvensional ini, karena letak gigi pinionnya seporos dengan armatur, maka putaran gigi dan putaran armaturnya sama, maka memerlukan tenaga listrik yang besar untuk menggerakkan engine. Terus yang kedua, reduction tipe starter motor. Ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dari konstruksi pada motor tipe ini, reduksi armaturnya tidak seporos dengan gigi pinion, tetapi putaran armaturnya direduksikan atau diturunkan. Jadi
idle gear sampai sepertiganya, maka putaran yang dihasilkan sangat kuat karena putaran memiliki idle gear. Terus kekurangan dari angker atau reduksi yang sudah direduksikan, maka putaran tidak cepat seperti pada putaran tipe konvensional. Terus yang ketiga, planetary tipe starter motor. Dari tipe ini juga banyak ada kekurangan dan ada kelebihannya. Pertama, kelebihannya, sistem starter dengan motor starter planetary pada prinsipnya sama dengan motor starter tipe lainnya. Motor starter jenis planetary termasuk pada jenis motor starter produksi karena putaran armaturnya diturun dan untuk mendapatkan tenaga putaran yang lebih kuat. Mekanisme penurunan motor starter jenis ini mengamankan atau menggunakan unit roda gigi planetary. Reduksi model planetary memungkinkan motor starter bekerja pada kecepatan tinggi dibandingkan dengan motor starter tipe konvensional. Kecepatan motor yang lebih tinggi menghasilkan torsi yang lebih besar. Terus kekurangannya, karena putaran angkernya direduksi gigi planetary, maka putaran tidak cepat seperti pada motor starter tipe konvensional. Berikutnya kita membahas tentang prinsip kerja dari sistem starter. Dan prinsip kerja dari sistem starter itu membagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, kita membahas tentang medan elektromagnetik. Dalam ilmu fisika, medan elektromagnetik adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau aliran arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak ke lainnya. Arus mengalir melalui sepotong kawat membentuk suatu medan magnet yang biasa disimbolkan dengan M atau dikelilingi sekeliling kawat. Yang kedua, kaidah tangan kiri Fleming. Pertama, ibu jari menunjukkan arah gaya elektromagnetik. Kedua, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet. Dan ketiga, jari tengah menunjukkan arah aliran arus listrik. Terus ketiganya, prinsip kerja dari motor starter sesuai dengan kaidah tangan kiri Fleming. Jika di tengah-tengah medan magnet dialirkan arus listrik, maka akan timbul gaya elektromagnetik. Terus berikutnya, di tengah-tengah medan magnet diletakkan konduktor atau ari yang dialiri arus sehingga akan timbul gaya elektromagnetik yang menyebabkan konduktor bisa berputar. Berikut kita membahas cara kerja dari sistem starter itu sendiri. Pertama, pada saat motor switch on, arus listrik mengalir dari baterai ke kontak, dari kontak ke terminal ke hall coil, dari hall coil baru ke massa, sehingga menghasilkan adanya kemagnetan yang menarik peluyer ke kanan. Terus kedua, pada saat pinion berkaitan penuh, itu arus listrik mengalir dari baterai ke kontak ke terminal ke kumparan ke kumparan penahan, baru ke massa. Terus dari itu menghasilkan motor akan tertahan kait dengan pinion dan putaran cepat atau arus dari baterai langsung lewat ke main switch ke motor. Terus yang ketiga, pada saat starter switch off, arus listrik mengalir dari baterai ke terminal B ke main switch ke terminal C, dari terminal C ke kumparan full coil, dari kumparan full coil ke hall coil, baru ke massa, sehingga kemagnetan peluyer berbalik sesuai arah aliran listriknya.
sehingga pluyer akan bergerak maju sehingga pinion tertarik mundur dan main switchnya terputus. Yang berikut dari sistem listrik starter pada motor. Pertama, komponen starter, sistem starter elektrik pada sepeda motor. Pertama, dari baterai. Baterai merupakan sebuah alat elektrokimia yang dibuat untuk mensuplai energi listrik tegangan rendah pada sepeda motor menggunakan 6 volt atau 12 volt. Ke sistem pengapian, starter, lampu, komponen kelistrikan lainnya. Baterai menyimpan listrik dalam bentuk energi kimia yang dikeluarkan apabila diperlukan sesuai beban atau sistem yang memerlukan. Yang kedua, dari kunci kontak. Kunci kontak berfungsi sebagai saklar utama untuk menghubung dan memutuskan atau on-off rangkaian kelistrikan sepeda motor. Terus, ketiga, relay starter atau magnetic switch. Berfungsi sebagai sistem starter untuk mengurangi rugi tegangan yang disalurkan dari baterai ke motor starter. Keempat, saklar starter atau starter switch. Itu juga berfungsi sebagai saklar starter yang bekerja pada saat kunci kontak pada posisi on. Yang berikutnya, motor starter. Motor starter merupakan starter listrik atau kebanyakan tipenya DC yang berfungsinya untuk mengubah tegangan kimia baterai menjadi tegangan putaran yang mampu memutarkan poros engkol untuk menghidupkan mesin. Terus, prinsip kerja dari sistem starter elektrik pada sepeda motor. Pertama, saat kunci kontaknya off, hubungan sumber tegangan dengan rangkaian sistem starter terputus. Hubungannya tidak ada arus yang mengalir sehingga sistem starternya tidak dapat digunakan. Kedua, saat kunci kontak on. Saat kunci kontak on itu dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, kunci kontaknya posisi on tetapi tombol starternya tidak ditekan. Tombol starternya tidak ditekan atau dalam posisi off, maka menyebabkan arus dari sumber tegangan atau baterai belum mengalir ke sistem starter sehingga starternya belum bisa bekerja. Kedua, kunci kontak posisi on dan tombol starternya ditekan. Apabila tombol starternya ditekan pada saat kunci kontak on, maka kemudian sistem starternya akan mulai bekerja dan arus yang mengalir pada baterai ke sekring ke kunci kontak, baru kunci kontaknya on dan kumparan relay starter, tombol starter, massa. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya kemagnetan pada kumparan relay starter sehingga menghubungkan arus utama starter dari baterai menuju ke motor starter. Motor starter mengubah arus listrik dari baterai menjadi tenaga gerak putar, kemudian memutar poros engkol mesin untuk menghidupkan mesin. Cara kerjanya sebagai berikut. Pada saat kunci kontak on, saklar dan starter ditekan, arus mengalir. Arus mengalir yang pertama dari baterai positif ke sekring ke kunci kontak, baru ke relay starter dan saklar starter, baru ke massa. Di dalam relay starter terdapat kumparan sehingga jika arus mengalir ke dalam kumparan relay starter, maka relay starter akan menjadi magnet dan pluyer, dan pada relay starter akan menghubungkan terminal kabel besar dari positif baterai dan menuju motor starter sehingga aliran arus menjadi sehingga aliran arus listriknya menjadi dari baterai positif
ke terminal relay starter, baru ke motor starter, dari motor starter baru ke massa. Karena motor starter mendapatkan aliran arus, maka motor starternya berputar memutarkan mesin. Yang berikutnya mekanisme penggerak atau penghubung sistem starter. Motor starter tidak terhubung secara langsung dengan poros engkol, melainkan dihubungkan melalui mekanisme penggerak penghubung. Tujuannya pertama meningkatkan momen putar motor starter. Kedua, memungkinkan ditambahkannya mekanisme kopling satu arah. Ketiga, dari kopling satu arah itu akan melepaskan hubungan putaran motor starter dengan poros engkol setelah mesin hidup. Yang berikut kita membahas tentang mekanisme kopling satu arah. Mesin akan mulai berputar karena digerakkan oleh motor listrik mulai putaran rantai starter atau roda gigi. Ya. Dari berikutnya kita membahas tentang pemeriksaan motor starter. Pertama, melakukanlah pelepasan dan pembongkaran motor starter. Kedua, melakukanlah pemeriksaan komutator terhadap perubahan warna. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan bantalan, meliputi cincin dalam bantalan harus duduk erat pada komutator. Kedua, cincin luar bantalan harus berputar dengan halus tanpa suara. Berikut melakukan pemeriksaan komparan armatur. Berikutnya lagi memeriksa sikat-sikat yang biasa disebut dengan memeriksa sikat-sikat terhadap keausan dan kerusakan. Dan keempat, kita membahas tentang pemeriksaan mekanisme kopling satu arah. A. Melepaskan kopling starter dengan terlebih dahulu, mengeluarkan oli pelumas mesin, melepaskan alternator dan mekanisme penghubung sistem starter ke poros engkol. B. Memeriksakan seal atau debu terhadap keausan atau kerusakannya. Berikutnya, memeriksa bantalan jarum. Bantalan harus dapat berputar halus tanpa harus berbisik. Berikutnya lagi, memeriksa penggelindingan kopling satu arah, tutup pegas dan pegas terhadap keausan atau kerusakan. Dari pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan setelah menguraikan beberapa pembahasan yang sudah kita bahas di atas, maka sampailah kita pada tahapan kesimpulan. Dengan adanya berbagai pembahasan, maka dapat disimpulkan, pertama, motor starter itu merupakan jenis rangkaian yang sangat berperan penting dalam proses menghidupkan mesin kendaraan. Yang kedua, sistem starter berfungsi sebagai penggerak mula agar mesin bisa bekerja dengan cara memutar poros engkol untuk melakukan kompresi awal. Yang ketiga, motor starter dapat bekerja jika tidak ada sumber tenaga yang menggerakkannya. Sistem starter adalah serangkaian komponen yang terkait satu sama lain untuk menghidupkan starter. Komponen-komponennya meliputi: pertama, kunci kontak; kedua, fuse; ketiga, kabel penghubung; keempat, baterai; kelima, motor starter itu sendiri. Ya, sekian dari materi motor starter. Sekarang kita membahas lagi materi tentang sistem pengisian. Sistem pengisian berfungsi untuk mengisi kembali dan mensuplai arus listrik ke seluruh sistem kelistrikan setelah mesin hidup. Komponen-komponen pada sistem pengisian terdiri dari baterai, kunci kontak, alternator, dan regulator. Terus
Alternator berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Tegangannya yang dihasilkan oleh alternator bervariasi tergantung dari kecepatan putarannya, maka kecepatan putaran dan besaran beban. Karena tegangan alternator bervariasi akibat putaran, maka digunakanlah regulator yang berfungsi untuk menjaga tegangan output alternator tetap dan konstan dengan mengatur besar kecilnya arus listrik atau kuat lamanya medan magnet pada kumparan rotor. Regulator ada dua macam, pertama tipe konvensional dan kedua tipe kontak point. Kedua tipe regulator IC. Berikutnya kita membahas tentang komponen sistem pengisian konvensional. Dari sistem ini, sistem konvensional, tipe konvensional adalah sistem pengisian yang pengaturan output atau alternatornya dilakukan dengan regulator model konvensional atau tipe kontak point yang bekerja berdasarkan medan magnet pada kumparan regulator untuk mengatur arus listrik yang mengalir ke kumparan rotor atau rotor coil, sehingga kuat lamanya medan magnet pada kumparan tersebut dapat diatur sesuai kebutuhan. Komponen utama sistem pengisian konvensional antara lain: pertama, baterai. Baterai adalah sistem pengisi berfungsi untuk memberikan energi listrik pada sistem pengisian, terutama untuk menghasilkan medan magnet pada rotor coil. Di dalam alternator, pada saat mesin belum hidup, setelah mesin hidup, baterai berfungsi untuk menyimpankan energi listrik. Jika beban listrik yang bekerja pada kendaraan melebihi kemampuan alternator dalam menghasilkan energi listrik, maka baterai akan memberikan energi listrik tambahan untuk memenuhi kekurangan energi listrik dari alternator itu sendiri. Yang kedua, kunci kontak. Kunci kontak pada sistem pengisian berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan sistem pengisian atau menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang masuk ke rotor coil pada alternator. Yang berikutnya membahas tentang alternator. Alternator itu sendiri berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Dan fungsi-fungsi masing komponen alternator adalah sebagai berikut. Pertama, puli. Puli berfungsi untuk meneruskan tegangan tenaga putaran dari poros engkol atau melalui tali kipas ke poros alternator. Kedua, kipas. Kipas berfungsi untuk mendinginkan komponen-komponen yang ada di dalam alternator. Yang ketiga, spacer. Berfungsi untuk memberikan jarak antara kipas dan bantalan sehingga kipas tidak menggesek rangka depan. Keempat, rangka depan dan rangka belakang berfungsi untuk dudukan bantalan depan dan belakang serta sebagai penutup bagian depan dan belakang alternator. Yang kelima, bantalan atau bearing berfungsi untuk mengurangi gesekan antara poros rotor dengan rumah depan dan rumah belakang alternator. Yang keenam, kumparan rotor berfungsi untuk menghasilkan medan magnet pada alternator. Yang ketujuh, kumparan stator berfungsi untuk membangkitkan tegangan bolak-balik atau AC. Yang ke-9, sikat. Sikat berfungsi untuk mengaturkan arus dari terminal alternator atau yang bisa disimbolkan dengan huruf F ke kumparan rotor
melalui slip ring positif dan mengantarkan arus dari rotor coil melalui slip ring negatif ke terminal E alternator. Yang berikutnya, dudukan sikat. Dudukan sikat berfungsi sebagai tempat terpasangnya sikat dan pegas. Yang berikut, dioda penyearah. Berfungsi untuk menyearah atau mengubah arus bolak-balik yang dihasilkan kumparan stator menjadi arus searah atau DC. Regulator tempe konvensional. Dari regulator tempe konvensional ini berfungsinya untuk mengatur besar kecilnya arus yang masuk ke kumparan rotor, atau untuk mengatur kuat lemahnya medan magnet pada kumparan rotor sehingga output alternator tetap stabil meskipun putaran mesinnya naik atau turun. Berikut kita membahas saat kunci kontak on dan mesin belum hidup. Pertama, arus mengalir dari baterai ke fusible line link ke kunci kontak ke fuse atau charger warning lamp ke L baru ke PO ke P1 dan ke masa. Akibatnya lampu pengisiannya menyala. Yang kedua, pada saat yang sama arus dari baterai juga mengalir ke VL, ke KK, ke fuse, ke IG, ke P11, ke P12, baru ke terminal F regulator, ke F alternator, ke rotor coil, baru ke masa. Akibatnya RC timbul medan magnet. Setelah itu mesin hidup, stator coil menghasilkan arus listrik. Berikutnya, tegangan dari terminal N alternator mengalirkan ke N regulator, ke kumparan voltage reali ke masa. Akibatnya pada kumparan voltage reali timbul medan N magnet sehingga terminal PO tertarik menjadi padam karena tidak mendapat massa. Yang keenam, arus dari terminal B juga mengalir ke B-rek, ke P2, ke P0, ke kumparan voltage regulator, baru ke masa. Akibatnya terjadilah medan magnet pada kumparan voltage regulator. Berikutnya, karena putaran rendah, tegangan output alternator cenderung rendah. Bila tegangan B kurang dari 11,38, bila tegangan B kurang dari 13,8, medan magnet pada kumparan voltage regulator lama dan P10 tetap menempel ke P11 karena adanya pegas pada P10. Berikut, akibat medan magnet pada kumparan voltage regulator menjadi makin kuat dan menarik P10 sehingga lepas dari P11, maka P10 mengambang. Dan akibatnya arus dari B alternator mengalir ke IG resistor, ke F regulator, baru ke F alternator, ke RC ke masa. Kemagnetan pada RC melemah karena harus melewati resistor. Meskipun kemagnetan pada RC melemah, namun putaran naik ke putaran sedang sehingga output alternator tetap cukup untuk mengisi baterai atau tegangan antara 13,8 sampai 14,8 volt.
Yang berikutnya membahas tentang troubleshooting pada sistem pengisian konvensional. Ada beberapa gangguan yang sering terjadi pada sistem pengisian konvensional. Pertama, lampu pengisian tidak menyala saat kunci kontak on. Apabila tidak menyala pada saat kunci kontak on, maka beberapa langkah yang perlu dilakukan sepertinya yang dijelaskan pada diagram berikut ini. Pertama, yang B-nya, lampu pengisian menyala redup saat mesin hidup. Yang C, lampu pengisiannya tidak mati setelah mesin hidup. Yang berikutnya, lampu kadang-kadang menyala saat mesin hidup. Yang berikutnya lagi, baterai melemah atau kosong. Pemeriksaan pada kendaraan. Pemeriksaan rangkaian sistem pengisian tanpa bon pemeriksaan tegangan dan arus sistem pengisian pada putaran stasioner sampai 2000 rpm. Alat ukur harus menunjukkan 13,8 sampai 14,8 volt pada 25,0 derajat Celcius. Dan arus standar kurang dari 10 ampere. Bila hasil pengukuran tidak sesuai dengan standar, setelida penahan pegas pada voltage regulator atau ganti regulator. Dari hasil pembahasan yang di atas, kita dapat menyimpulkan sistem pengisian berfungsi mengisi kembali baterai dan mensuplai arus listrik ke seluruh sistem kelistrikan setelah mesin hidup. Komponen-komponennya pada sistem pengisian terdiri dari baterai, kunci kontak, alternator, dan regulator. Dan alternator berfungsi untuk mengubah energi menjadi energi listrik. Tegangan yang dihasilkan oleh alternator bervariasi tergantung dari kecepatan putaran dan besaran bebannya. Karena tegangan alternator bervariasi dan akibat putarannya, maka digunakanlah regulator yang berfungsi untuk menjaga tegangan output alternator tetap konstan dengan mengatur besar kecilnya arus listrik atau kuat lemahnya medan magnet pada kumparan rotor. Ya, baik. Pembahasan kita dari materi pertama sampai dengan materi kedua ini telah selesai. Apa mungkin ada sedikit pertanyaan mungkin dari teman-teman? Mungkin yang belum mengerti silakan bertanya. Oke, kalau tidak ada berarti kakak anggap adik-adik semua sudah mengerti apa yang sudah kakak jelaskan. Kalau begitu pertemuan hari ini sudah sampai di sini. Selamat beristirahat. Sebelum kita keluar dari kelas ini, lebih baik kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.